Halo sahabat pembelajar, hari ini kita berjumpa kembali. Kita membahas materi PPKN untuk kelas 10 yang bab 3. Kita akan lanjutkan sekarang yang materi yang B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang keberadaan lembaga negara, mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai dengan susunan dan kedudukannya, yang kemudian akan dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga negara sebagai kekuatan suprastruktur politik terdiri dari 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Keberadaan dari anggota DPR ini diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MPR adalah lembaga tinggi negara, sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti A. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, B. DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Presiden atau Wakil Presiden, D. MA atau Mahkamah Agung, E. MK, Mahkamah Konstitusi, F. KY, Komisi Yudisial, G. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di mana MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR adalah A. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, B. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, C. Dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sesuai dengan rumusan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, adalah lembaga aspirasi politik rakyat yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Jadi, dalam hal ini, keberadaan MPR sebagai pembentuk undang-undang diatur di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR sebagai salah satu lembaga negara yang diatur kewenangannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana anggotanya itu dipilih melalui pemilihan umum. Itu sesuai dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang tertuang di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melaksanakan fungsinya, DPR memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ini sesuai dengan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu,
Semua anggota DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas yang tertuang di dalam pasal 20A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, adalah lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk mewakili daerahnya. Jadi, perbedaan antara DPR dengan DPD adalah: kalau DPR adalah lembaga aspirasi politik rakyat, sedangkan DPD adalah lembaga yang mewakili daerah atau lembaga negara yang mewakili daerah. DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Jadi, hal ini tertuang di dalam pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPD adalah wakil-wakil provinsi yang jumlahnya sama dan tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR. DPD memiliki hak untuk mengajukan RUU atau rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kaitannya dengan daerah. DPD dalam melaksanakan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan selama sidang baru dia bertempat tinggal di ibu kota negara. 4. Presiden adalah salah satu lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan yang tertuang dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa saja yang boleh menjadi presiden, maka ada syaratnya. Syarat-syarat menjadi presiden itu diatur di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden juga memiliki kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur di dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden juga dapat menetapkan peraturan pemerintah sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan mengadakan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur di dalam pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden menyatakan keadaan bahaya terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan mempertimbangkan DPR dan ada dalam pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau MA yang diatur di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR yang diatur di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden mempunyai hak memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang tertuang di dalam pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden bisa membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden yang diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden juga mempunyai hak mengajukan RUU atau Rancangan Undang-Undang APBN yang tertuang di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang nomor 5 adalah MA atau Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tertuang di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MA membawahi badan peradilan yang ada di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan yang diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MA memiliki kewenangan yaitu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang nomor 6 adalah MK, Mahkamah Konstitusi. MK adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MA atau Mahkamah Agung. MK, peran dan fungsi utamanya adalah menjaga konstitusi untuk tegaknya prinsip konsep konstitusional hukum. Kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK juga memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu yang tertuang dalam pasal 23C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK beranggotakan 9 orang, 3 orang diajukan oleh MK, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 lainnya diajukan oleh Presiden. Yang ketujuh, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.
BPK adalah lembaga keuangan yang menjalankan kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yang artinya bahwa kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tertuang dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD yang terdapat dalam pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, yang nomor 8 adalah KY atau Komisi Yudisial. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR yang terdapat dalam pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang tertuang dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat menjadi anggota KY adalah harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR yang terdapat dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah sahabat pembelajar, demikian dulu untuk materi kali ini. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.